Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kasim Lang, Program Studi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Kupang. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya. Selaku dosen pengampu mata kuliah seminar proposal, Bapak Arifin SPD MPD. Baik, langsung saja. Judul proposal saya, pengaruh gaya kepemimpinan transformasional kepala sekolah terhadap etos kerja guru dan staf. Bab 1, pendahuluan. A. Latar belakang. Salah satu yang menjadi tolak ukur keberhasilan sekolah adalah etos kerja guru dan staf. Hal tersebut didapatkan dari hasil kerja etos yang optimal. Prosesnya dimulai dari merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan belajar mengajar yang dilandasi oleh etos kerja serta disiplin profesional guru. Kegiatan tersebut dilakukan oleh guru maupun tenaga kependidikan dalam menyiapkan faktor-faktor yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap keberlanjutan kegiatan belajar mengajar. Kepemimpinan transformasional merupakan pemimpin yang karismatik dan mempunyai peran penting dan strategis dalam membawa organisasi mencapai tujuannya. Menurut Bas dalam York pada tahun 2010, kepemimpinan transformasional adalah suatu keadaan di mana para pengikut seseorang pemimpin transformasional merasa adanya kepercayaan, kesetiaan, dan hormat terhadap pemimpin tersebut, dan mereka termotivasi untuk melakukan lebih dari harapan pemimpinnya. Kepemimpinan transformasional merupakan pemimpin yang karismatik dan mempunyai peran penting dan strategis dalam membawa organisasi mencapai tujuannya. Pemimpin transformasional juga harus mempunyai kemampuan untuk menyamakan visi masa depan dengan bawahannya, serta mengakomodir kebutuhan bawahan pada tingkat yang lebih tinggi daripada apa yang mereka butuhkan. Prinsip-prinsip yang harus diciptakan oleh seorang pemimpin transformasional menurut Rees pada tahun 2001 adalah simplifikasi. Simplifikasi merupakan keberhasilan pemimpin untuk menyederhanakan dengan sebuah visi yang akan menjadi cerminan dan tujuan bersama. Kemampuan serta keterampilan dalam mengungkapkan visi secara jelas, praktis, dan tentu saja transformasional yang dapat menjawab tantangan organisasi tentu menjadi hal pertama yang penting untuk mengimplementasikan. Fasilitas merupakan prinsip selanjutnya, yang berarti kemampuan untuk secara efektif memfasilitasi pembelajaran yang terjadi di dalam organisasi secara kelembagaan, kelompok maupun individual. Hal ini berdampak semakin bertambahnya modal intelektual dari setiap orang yang terlibat di dalamnya. Prinsip selanjutnya adalah mobilitas, yaitu pengerahan semua sumber daya yang ada untuk melengkapi dan memperkuat setiap orang yang terlibat di dalamnya untuk mencapai visi dan tujuan. Prinsip berikut yakni siap siaga, yang merupakan kemampuan untuk selalu siap belajar tentang diri mereka sendiri dan menyambutkan perubahan dan paradigma baru yang positif. Prinsip selanjutnya yakni membantu orang, tidak sekedar mengejar kepentingan diri. Pemimpin transformasional membantu anggota kelompok untuk melihat pada gambaran yang lebih besar demi kebaikan tim dan organisasi. Prinsip terakhir adalah mengejar kejayaan. Tindakan transformasional tertinggi adalah membuat orang lain bersemangat untuk melakukan kerja keras demi kebesaran dan kejayaan organisasi. Pengertian kepala sekolah menurut Wah Jus Sumizo pada tahun 2002
dapat diartikan ketua atau pemimpin dalam suatu organisasi atau lembaga. Lebih lanjut, sekolah diartikan sebagai sebuah lembaga di mana tempat untuk menerima dan memberi pelajaran. Etos merupakan sifat, karakter, kualitas hidup, moral, dan gaya estetika serta suasana hati seorang masyarakat. Kemudian mengatakan bahwa etos berada pada lingkaran etika dan logika yang tertumpuk pada nilai-nilai dalam hubungan, pola-pola tingkah laku, dan rencana-rencana manusia. Etos berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang memberikan arti sikap, kepribadian watak, karakter, serta keyakinan atas sesuatu. Etos dibentuk dari berbagai kebiasaan, pengaruh budaya, serta sistem nilai yang diyakininya. Etos memberi warna dan penilaian terhadap alternatif pilihan kerja. Apakah suatu pekerjaan itu dianggap baik, mulia terpandang, salah, dan tidak dibanggakan. Etos kerja merupakan dasar motivasi yang terdapat dalam budaya suatu masyarakat, yang menjadi penggerak batin anggota masyarakat, pendukung budaya untuk melakukan suatu kerja. Pendapat Sinamo pada tahun 2005 tentang etos kerja adalah seperangkat perilaku positif yang berakar pada fundamental yang disertai komitmen total pada paradigma kerja yang integral. Selain itu, Sinamo pada tahun 2005 juga memandang bahwa etos kerja merupakan fondasi dari sukses yang sejati dan otentik. Pandangan ini dipengaruhi oleh kajiannya terhadap studi-studi sosiologi sejak zaman Max Weber dan awal abad ke-20-an dan penulisan-penulisan manajemen 20 tahun ke belakang ini yang semuanya bermuara pada suatu kesimpulan utama bahwa keberhasilan dibagi wilayah kehidupan ditentukan oleh perilaku manusia, terutama perilaku kerja. B. Rumusan masalah. 1. Bagaimana gaya kepemimpinan transformasional kepala sekolah terhadap kinerja guru dan staf di MAN model Kupang? 2. Bagaimana budaya sekolah berpengaruh terhadap kinerja guru di MAN model Kupang? 3. Bagaimana kepemimpinan kepala sekolah berpengaruh terhadap kinerja guru MAN model Kupang? 4. Bagaimana komitmen organisasional berpengaruh terhadap kinerja guru MAN model Kupang? C. Manfaat penelitian. 1. Penilaian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan transformasional kepala sekolah terhadap etos kerja guru dan staf. 2. Untuk mengetahui program atau kinerja kepala sekolah dalam pengelolaan. D. Tujuan penelitian. 1. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi. 2. Sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari di bangku perkuliahan. 3. Penelitian ini dapat menjadi sarana yang bermanfaat dan mengimplementasikan pengetahuan. 4. Penelitian ini dijadikan sebagai pengalaman yang berharga dalam upaya meningkatkan kemampuan penulis dalam mengembangkan ilmu dan dapat memberikan gambaran mengenai hasil pembelajaran. 5. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar penelitian lanjutan dan dalam sebagai pemikiran bagi pengembangan pembelajaran untuk melanjutkan penelitian dalam meningkatkan pembelajaran. Bab 2. Tinjauan pustaka. A. Hasil tinjauan pustaka. Menurut Danim pada tahun 2004, kepemimpinan transformasional adalah kemampuan seseorang pemimpin dalam bekerja dengan dan melalui orang lain untuk mentransformasikan secara optimal sumber daya organisasi dalam rangka mencapai tujuan yang bermakna sesuai dengan target capaian yang telah ditetapkan. Senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Solecha pada tahun 2011 menerangkan bahwa kepemimpinan transformasional berpengaruh signifikan terhadap variabel kerja. Temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa gambaran kepemimpinan transformasional kepala sekolah dapat dikatakan baik. Berdasarkan hasil penelitian ini, guru dan staf dapat diartikan kepala sekolah telah mampu menjalankan dan menerapkan peran kepemimpinan transformasional di MAN model Kupang. B. Penelitian yang relevan.
Penelitian ini mengenai pengaruh gaya kepemimpinan transformasional kepala sekolah terhadap etos kerja guru dan staf di MAN Model Kupang. Berdasarkan peneliti, ditemukan beberapa tulisan yang berkaitan dengan penelitian ini. C. Kerangka berpikir. 1. Gaya kepemimpinan transformasional kepala sekolah terhadap kinerja guru dan staf. Era desentralisasi diharapkan kepemimpinan pendidikan seorang kepala sekolah dapat mewujudkan sebuah penyelenggaraan manajemen pendidikan di daerah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal, sehingga tujuan pendidikan secara umum dapat dicapai secara efektif dan efisien. Dalam kerangka manajemen, kepala sekolah memiliki dua peranan yang besar dalam pencapaian tujuan sekolah, yakni sebagai manajer sekolah dan sekaligus sebagai pemimpin sekolah. Kedua, peran tersebut melekat pada diri seorang kepala sekolah. Sebagai seorang manajer, tugas kepala sekolah terutama berkaitan dengan urusan pemeliharaan struktur, prosedur, dan tujuan sekolah yang berlaku. Sebagai seorang pemimpin, tugas kepala sekolah yang berhubungan dengan upaya melakukan perubahan, pencapaian visi dan pertumbuhan dan memberikan inspirasi dan motivasi. Kepala sekolah sebagai seorang manajer dan pemimpin perlu memiliki kemampuan kepemimpinan yang prima demi organisasi yang dipimpinnya. Sutisna 1998. Untuk itu, seseorang kepala sekolah perlu memiliki model kepemimpinan pendidikan yang memiliki berbagai perspektif, yakni 1. Adanya visi dan simbol. 2. Manajemen by walking about. 3. Forte kids, dekat dengan pelanggan. 4. Adanya otonomi dan inovasi. 5. Membangun rasa kekeluargaan dan komunitas. 6. Adanya keinginan yang kuat, intensitas dan antusiasme. Diperlukan kepala sekolah yang berorientasi mutu, maka harus berpegang pada prinsip-prinsip sebagai berikut. 1. Dalam kepemimpinan mutu, seorang mengukur keberhasilannya dari keberhasilan orang-orang, semua anggota dalam organisasi. 2. Tanggung jawab berbagi. 3. Perbaiki mutu keberlanjutan. 4. Peran guru dan staf. 5. Visi menggerakkan orang pada tujuan yang akan diikuti. Dan 6. Tiap orang menjadi orang yang unggul. 2. Kepemimpinan kepala sekolah berpengaruh terhadap kinerja guru MAN Model Kupang. Guru merupakan subsistem penting yang memiliki peran strategis dalam peningkatan proses pembelajaran dan mutu peserta didik. Hal ini dikarenakan guru sebagai pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini. Jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Kepala sekolah sebagai seorang pemimpin di suatu lembaga pendidikan perlu mempunyai strategi tentu untuk mengembangkan motivasi pendidik dan tenaga pendidikan di lingkungan kerjanya. Sinar Mata pada tahun 2014. Sehingga kepala sekolah perlu meningkatkan kerja dengan cara peningkatan kompetensi profesional guru dan motivasi kerja guru. Hartanti dan Yuniarsi 2018. Miftah pada tahun 2004 menyatakan kepemimpinan adalah kegiatan untuk mempengaruhi perilaku orang lain atau seni untuk mempengaruhi baik perorangan atau kelompok. Sedangkan Siagian Suardan pada tahun 2009 mengemukakan bahwa kepemimpinan merupakan motor atau daya penggerak daripada sebuah sumber-sumber dan alat yang tersedia bagi suatu organisasi. Oleh karena itu, kepala sekolah sebagai pemimpin dalam suatu organisasi hendaknya menyadari dan tangkap terhadap teknik-teknik untuk memelihara prestasi dan kepuasan kerja guru, antara lain dengan memberikan dorongan kepada guru agar dapat melaksanakan tugas mereka sesuai dengan aturan dan pengarahan. Salah satu tugas kepala sekolah adalah untuk menciptakan guru profesional agar dapat bekerja sesuai dengan pengarahan yang diberikan. Menurut Danim tahun 2001, kinerja sering disebut sebagai prestasi kerja.
Prestasi kerja diartikan sebagai tampilan real yang didasari oleh pengetahuan, sikap, keterampilan, dan motivasi dalam menghasilkan sesuatu yang secara formulatif performance disajikan. Performance ability. Beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja yaitu: 1. Sikap mental. 2. Tingkat pendidikan. 3. Keterampilan. 4. Manajemen kepemimpinan. 5. Tingkat penghasilan. 6. Gaji dan kesehatan. 7. Jaminan sosial. 8. Iklim kerja. 9. Sarana dan prasarana. 10. Teknologi. 11. Kesempatan berprestasi. Bab 3. Metode penelitian. A. Jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme. Sumber data pada penilaian ini adalah guru dan tenaga administrasi sekolah sejumlah 42 orang. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian dalam bentuk kuesioner. Penyebaran angket dilakukan dengan menggunakan Google Form yang disebarkan pada grup WhatsApp sekolah. Teknik analisis data menggunakan statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Uji keabsahan data korelasi meliputi uji normalitas dan uji linearitas. Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan aplikasi SPSS versi 20 for Windows dengan rumus on a simple Comroff test. Adapun hipotesis dasar pengambilan dasar pengambilan keputusan normalitas yang digunakan oleh peneliti adalah dengan melihat asymptotic significance pada tabel hasil normalitas dengan bantuan aplikasi program SPSS versi 20 for Windows sebagai berikut. HO tidak terdapat perbedaan antara distribusi dengan normal berdistribusi normal. HA terdapat perbedaan antara distribusi data dengan distribusi normal berdistribusi tidak normal. B. Tempat dan waktu. 1. Tempat penelitian. Tempat pelaksanaan penelitian ini adalah Sekolah MAN Model Kupang, tepatnya di Jalan Lab Tembak nomor 15, Nunbaun Sabu, Alak, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. 2. Waktu penelitian. Waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkan izin penelitian dalam kurun waktu kurang lebih 2 bulan, 1 bulan pengumpulan data, dan 1 bulan pengelolaan data yang meliputi penyajian dalam bentuk proposal dan proses bimbingan berlangsung. C. Subjek penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah guru di MAN Model Kupang, berjumlah 42 jiwa yang terdiri dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, komite sekolah, kepala tata usaha, wakamat kurikulum 6 orang, wakamat sapras 4 orang, wakamat kesiswaan 5 orang, wakamat humas 4 orang, guru BK, laboratorium, kepala perpustakaan, wali kelas, dan guru mata pelajaran. Pada umumnya, mereka adalah para pemimpin dan sang motivator atau para pendidik semangat dalam memberikan ilmu atau pengetahuan kepada peserta didik. D. Teknik pengumpulan data. Agar dapat diperoleh data yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, diperlukan metode yang mampu mengungkapkan data yang sesuai dengan pokok permasalahannya. Sugiono pada tahun 2010 mengatakan teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penelitian untuk memperoleh data. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian dalam bentuk kuesioner. E. Keabsahan data. Uji keabsahan data korelasi meliputi uji normalitas dan uji linearitas. Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan aplikasi SPSS versi 20 for Windows dengan rumus on a simple Comroff. Adapun hipotesis dasar pengambilan keputusan normalitas yang digunakan oleh peneliti adalah dengan melihat asymptotic significance
pada tabel hasil normalitas dengan bantuan aplikasi program SPSS versi 20 for Windows. F. Analisis data. Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan yaitu teknik analisis statistik deskriptif dan teknik analisis regresi sederhana. Menurut Sugiono pada tahun 2007, statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan data yang berkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Analisis deskriptif yang dipakai dalam penelitian ini yaitu mendeskripsikan data dengan distribusi frekuensi, histogram, pengukuran nilai sentral mean, modus, median, dan simpangan baku. Bab 4. Hasil penelitian dan pembahasan. A. Deskripsi hasil penelitian. Penelitian ini menggunakan dua variabel, yaitu variabel kepemimpinan kepala sekolah dan kinerja guru. Kepemimpinan kepala sekolah diukur dengan menggunakan kuesioner yang diberikan kepada 42 guru yang merupakan anggota populasi dari guru-guru MAN model Kupang. Angka tersebut menggunakan model skala Likert, di mana setiap jawaban memiliki skor yang berbeda. Kinerja guru juga diukur dengan menggunakan instrumen penelitian berupa kuesioner yang diberikan kepada 42 guru yang merupakan anggota populasi dari guru-guru MAN model Kupang. Setelah kedua variabel diukur, maka dapat digunakan untuk menjawab tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk mengetahui hubungan antara kepemimpinan kepala sekolah terhadap kemampuan kinerja guru. B. Pembahasan. 1. Pengaruh gaya kepemimpinan kepala sekolah terhadap etos kerja guru dan staf. Pengaruh gaya kepemimpinan transformasional kepala sekolah terhadap etos kerja dari hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara gaya kepemimpinan transformasional kepala sekolah dengan etos kerja guru dan staf memiliki hubungan yang signifikan. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Karudin pada tahun 2011 yang mengatakan bahwa prestasi etos kerja menyumbang relatif besar dikarenakan pengaruh dari gaya kepemimpinan transformasional. Hasil penelitian perdana pada tahun 2013 juga menyebutkan bahwa gaya kepemimpinan transformasional secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap etos kerja karyawan. Hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rolas Mana pada tahun 2013 dengan judul Pengaruh Gaya Kepemimpinan Efektivitas Pengambilan Keputusan dan Pemberian Kompetensi Insentif terhadap Kinerja Karyawan. Lutan pada tahun 2006 menyatakan bahwa kepemimpinan transformasional membawa keadaan menuju kinerja yang tinggi pada organisasi yang menghadapi tuntunan pembaruan dan perubahan. 2. Kepemimpinan transformasional kepala sekolah di sekolah. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa gambaran kepemimpinan transformasional kepala sekolah dapat dikatakan baik. Berdasarkan hasil penelitian, guru dan staf dapat diartikan kepala sekolah telah mampu menjalankan dan menerapkan peran kepemimpinan transformasional di MAN model Kupang dengan menekankan pada indikator menjadi sosok yang berkarismatik, dapat memberikan motivasi inspirasional, stimulasi intelektual, dan juga perhatian terhadap individu. Hal tersebut sejalan dengan pendapat bahwa kepemimpinan transformasional merupakan pemimpin karismatik dan mempunyai peran sentral serta strategis dalam membawa organisasi mencapai tujuannya, mempunyai kemampuan untuk menyamakan visi masa depan dengan bawahannya, serta mempertinggi kebutuhan bawahannya pada tingkat yang lebih tinggi daripada apa yang mereka butuhkan. 3. Etos kerja guru dan staf. Etos kerja guru dan staf di MAN model Kupang ini tergolong baik. Hal itu salah satu faktor pendukungnya karena gaya kepemimpinan kepala sekolah yang cenderung ke arah transformasional.
Kepemimpinan transformasional kepala sekolah bermuara pada perwujudan sekolah yang bermutu. Kepala sekolah dapat mengembangkan karismanya untuk tujuan memunculkan emosi yang kuat sehingga bisa mengidentifikasi personal sekolah dengan gaya kepemimpinannya sendiri. Kepala sekolah harus memunculkan keteladanan sebagai upaya untuk mengingat emosi pengikut agar bisa memahami apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan sekolah. Senada dengan penelitian ini, Rubin pada tahun 2008 mengatakan bahwa kepala sekolah dengan gaya transformasional dapat membimbing guru dan staf kepada tujuan sekolah dan juga karisma menjadi salah satu indikator kepemimpinan transformasional, yaitu idealized influence karismatik yang akan berdampak pada etos kerja guru dan staf. Allah. Pandangan di atas sesuai dengan hasil uji kecenderungan dari keempat subvariabel. Yang pertama, yaitu tanggung jawab dalam melakukan pekerjaan memperoleh kategori sangat baik. Yang kedua, pengembangan diri dengan kategori sangat baik. Dan yang ketiga, kemandirian dalam bertindak untuk memperoleh kategori sangat baik. Hasil ini menunjukkan bahwa etos kerja guru dan staf di sekolah berada dalam kategori sangat baik. Maka perlu ditingkatkan lagi. Dalam hal ini guru dan staf perlu mandiri dalam melakukan sebuah tindakan yang tentunya dalam pengawasan seorang kepala sekolah. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Sidinamo pada tahun 2005 dan Anuragab bahwa etos tidak saja sebagai perilaku khas dari sebuah organisasi, akan tetapi mencakup motivasi yang menggerakkan mereka, karakteristik utama, spirit dasar, pikiran dasar, kode etik, kode moral, kode perilaku, sikap-sikap, aspirasi-aspirasi, keyakinan-keyakinan, prinsip-prinsip, standar-standar merupakan suatu pandangan dan sikap suatu bangsa atau umat terhadap kerja. Etos kerja merupakan seperangkat perilaku positif yang berakar pada keyakinan fundamental yang disertai komitmen total pada paradigma yang kerja integral. Itulah yang akan menjadi etos kerja dan budaya memandang bahwa etos kerja merupakan dari fondasi yang sukses, yang sejati dan otentik. C. Keterbatasan penelitian. Penelitian ini tidak terlepas dari beberapa keterbatasan. Penulis menyadari bahwa masih banyak keterbatasan dan kesulitan yang dialami. 1. Dalam penelitian ini dapat responden yang mengisi atau mengerjakan kuesioner secara bersama-sama sehingga jawaban responden satu dengan yang lainnya sama. 2. Dalam penelitian ini ada kemungkinan responden dalam menjawab butir-butir pertanyaan kuesioner yang baik-baik. Hal ini bisa dikarenakan karena responden merasa segan atau tidak enak terhadap kepala sekolah atau sesama rekan guru. Bab 5. Simpulan dan saran. A. Simpulan. Salah satu yang menjadi tolak ukur keberhasilan sekolah adalah etos kerja guru dan staf. Kepemimpinan transformasional merupakan pemimpin yang karismatik dan mempunyai peran penting dan strategis dalam membawa organisasi mencapai tujuannya. Pemimpin transformasional juga harus mempunyai kemampuan untuk menyamakan visi masa depan dengan bawahannya serta mengakomodir kebutuhan bawahan pada tingkat yang lebih tinggi daripada apa yang mereka butuhkan. Menurut Danim pada tahun 2004, kepemimpinan transformasional adalah kemampuan seseorang pemimpin dalam bekerja dengan atau melalui orang lain untuk mentransformasikan secara optimal sumber daya organisasi dalam rangka mencapai tujuan yang bermakna sesuai dengan target pencapaian yang telah ditetapkan. Menurut Bast dalam York pada tahun 2010, kepemimpinan transformasional adalah suatu keadaan di mana para pengikut seorang pemimpin transformasional merasa adanya kepercayaan, kesetiaan, dan hormat terhadap pemimpin tersebut, dan mereka termotivasi untuk melakukan lebih dari harapan pemimpinnya. Selanjutnya, Bones dalam Safaria tahun 2004 menjelaskan kepemimpinan transformasional dicirikan pada pemimpin yang berfokus pada pencapaian perubahan nilai-nilai, kepercayaan, sikap, perilaku emosional,
dan kebutuhan bawahan menuju perubahan yang lebih baik di masa depan. Kepemimpinan transformasional merupakan pemimpin yang karismatik dan mempunyai peran penting dan strategis dalam membawa organisasi mencapai tujuannya. Pemimpin transformasional juga harus mempunyai kemampuan untuk menyamakan visi masa depan dan bawahannya, serta mengakomodir kebutuhan bawahan pada tingkat yang lebih tinggi daripada apa yang mereka butuhkan. Menurut Danim tahun 2004, kepemimpinan transformasional adalah kemampuan seorang pemimpin dan bekerja dengan atau melalui orang lain untuk mentransformasi secara optimal sumber daya organisasi dalam rangka mencapai tujuan yang bermakna sesuai dengan target pencapaian yang telah ditetapkan. B. Saran 1. Bagi kepala sekolah. Bagi kepala sekolah, gaya kepemimpinan terhadap kinerja guru model Kupang mengandung pengaruh yang positif, maka dapat disarankan agar kepala sekolah berusaha untuk lebih dapat meningkatkan kinerja guru dengan memberikan pengaruh yang positif melalui kepemimpinannya untuk dapat meningkatkan kinerja guru. 2. Bagi guru untuk dapat selalu meningkatkan kinerjanya kinerjanya, karena dengan adanya peningkatan kinerja yang baik, pendidikan akan dapat mencapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan bersama. Peningkatan kinerja tersebut harus didukung oleh kepatuhan guru sebagai bawahan terhadap kepala sekolah sebagai atasannya. Hal itu dapat dilakukan dengan mematuhi segala kebijakan yang diberikan oleh kepemimpinannya kepala sekolah guna untuk mencapai tujuan dalam pendidikan. Daftar pustaka. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.